Awal pekan ini pemirsa kita akan mengulas seputar market analisis rekomendasinya bersama dengan Vice President dari Infovesta. Ada Pak Wawan Hendrayana. Selamat pagi Pak Wawan, apa kabar? Selamat pagi, sehat selalu. Terima kasih Pak Wawan untuk waktunya. Pak Wawan, ada informasi tadi ya mengenai perbankan, misalnya Bank Mandiri yang akhirnya dinaikkan peringkatnya oleh Fitch Rating, lembaga pemeringkat dunia begitu ya, setelah kurang lebih sudah 4 tahun berada di posisi tersebut. Sejauh mana sih Anda melihat saat ini fundamental, kemudian pergerakan harga saham dari perbankan, khususnya Big Caps? Ya, kalau kita bicara tentang fundamental tentunya masih sangat baik ya. Laporan keuangan Q1 kemarin di bulan Maret itu memang hanya Bank BCA yang mampu tumbuh, tetapi bank lain pun meskipun sedikit di bawah ekspektasi, sebenarnya masih tumbuh dengan jumlah yang sangat besar sekali. Jadi ekspektasi bahwa kredit di tahun 2024 ini masih tumbuh dan juga otomatis dari sisi pendapatan bank itu juga masih akan naik, ini masih cukup besar meskipun memang salah satu faktor yang membuat sebulan terakhir terutama itu bank terkoreksi adalah ekspektasi bahwa suku bunga Amerika yang akan turun pada tahun ini tadinya di Q2 lalu sekarang Q3 bahkan mundur ke Q4 atau bahkan ke tahun depan, ini yang membuat harga saham bank itu turun. Terutama kalau kita bicara Bank Mandiri itu di tahun ini year to date dia masih menjadi saham bank yang dari sisi return itu paling tinggi dibanding bank-bank besar lainnya. Jadi memang pasar sudah mengantisipasi bahwa kinerja Bank Mandiri itu sangat baik, tahun ini juga membaik sehingga sudah memberikan apresiasi sehingga harga sahamnya naik. Berarti Anda melihat bahwa ketika di bulan Mei biasanya kan ada fenomena sell in May begitu ya, dan perbankan menjadi sasaran itu adalah hal yang wajar mengingat penguatannya dan kinerjanya yang sudah di price in. Ya, spesifik kalau kita bicara sell in and go away, ini kan biasanya bahwa asumsinya bulan Mei itu harga saham akan turun, jadi lebih baik kita lepas dulu, masuk lagi nanti di Q4 begitu ya. Tapi 20 tahun terakhir saya melakukan analisa, sebetulnya negatif pada bulan Mei itu probabilitas hanya 50%. Artinya tidak ada kecenderungan pasti bahwa kalau bulan Mei pasti turun. Kebetulan saja di tahun 2024 ini itu berbarengan dengan tadi ekspektasi suku bunga yang inginnya adalah turun tapi ternyata penurunannya mundur. Ini membuat sentimennya negatif kepada saham-saham big cap bank sehingga kita negatif. Tapi sebetulnya kalau memang investasinya jangka panjang, justru kalau ada koreksi seperti saat ini itu menjadi menarik untuk masuk ke saham-saham big caps yang valuasinya tidak semahal tahun lalu. Oke, misalnya Bank Mandiri, ini kan sebulan terakhir turunnya 9%. Apakah bisa dikatakan bahwa pelemahan tersebut sudah cukup dalam dan bagaimana valuasi dari Bank Mandiri Pak dibandingkan dengan tahun lalu? Ya, kalau cukup dalam sebetulnya justru belum ya. Kalau kita mau bicara dalam yaitu kita bisa berkaca kepada big bank lainnya seperti Bank BRI itu yang jatuhnya 20% lebih. Tapi sebetulnya itu wajar. Secara historis ketika suatu saham itu mencapai all time high ATH ya, itu turun 20%, 25% itu sebenarnya sesuatu yang wajar karena otomatis ketika mencapai titik tertinggi sudah pasti ada investor yang akan melakukan profit taking. Dan spesifik tahun ini itu triggernya salah satunya adalah penurunan suku bunga sepertinya akan mundur. Ini membuat investor asing terutama itu melakukan profit taking secara masif sehingga harga saham banknya turun. Di saat seperti ini investor lokal ya seharusnya menjadi kesempatan ya untuk bisa masuk pada harga yang valuasinya lebih murah. Tentu saja kita tidak bisa berharap bahwa ini langsung akan naik sebulan 2 bulan, tetapi kalau kita bicara setahun 2 tahun, saya rasa fundamental perbankan, Mandiri, BRI, BCA itu tidak ada yang buruk. Semuanya masih bisa tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi kita yang kita lihat pun di kemarin pun masih 5,11%. Kalau ini dipertahankan 5% terus, saya rasa ya saham-saham bank sudah pasti akan rebound. Bagaimana dengan profil misalnya dari investor Pak Wawan dengan dana yang mungkin terbatas tapi tertarik untuk masuk atau mengoleksi sektor perbankan yang saat ini sedang turun dalam. Ini kan nggak mungkin ya bisa dibeli semuanya. Mungkin kalau dibeli semuanya kan jadinya agak kecil, kurang maksimal nanti untuk gain-nya begitu. Anda rekomendasinya lebih baik seperti apa di tengah ya ada yang mungkin pelemahannya sudah lebih besar, misalnya tadi Anda katakan BBRI?
Ya, saya sih selalu mengembalikan kepada investor itu sendiri. Nomor satu adalah time frame atau horizon investasinya, jangka pendek atau jangka panjang gitu ya. Kalau jangka panjang ya tidak masalah, bisa dikoleksi dengan metode misalnya adalah cost averaging, artinya secara reguler atau rutin saja menabung saham gitu ya. Mungkin setiap awal bulan habis gajian gitu beli saham perbankan, mau BRI, BCA, Mandiri, tidak ada masalah. Ya memang kalau BRI cenderung lebih murah, tapi sebetulnya tiga saham tadi atau dengan BNI pun itu masih sangat baik. Jadi cost averaging ini bisa menjadi pilihan. Kalau untuk investor yang memang, oh saya lebih prefer trading Pak jangka pendek, ya saya sarankan hati-hati dengan saham bank ya, karena trennya adalah asing masih jualan. Artinya net sell asing itu masih akan terjadi dan baru mungkin akan mereda kalau sudah ada kepastian apakah suku bunga di Amerika Serikat itu kapan turunnya. Jadi kalau seperti itu ya siap-siap dengan volatility. Tapi untuk jangka panjang ini kesempatan untuk beli dengan harga yang lebih murah. Baik, berarti jangka pendek waspada di banking karena masih akan menjadi sasaran net sell begitu ya. Kalau jangka panjang ini tetap layak dicermati ataupun dicicil untuk investasi medium to long ya Pak Wawan ya. Tetapi Pak Betul. Wawan, ini kan beberapa perbankan sudah sering mencetak level tertinggi. Kemudian bagaimana dengan yang menilai bahwa banking ini mungkin merupakan apalagi yang big caps begitu ya, 4 terbesar itu kan sudah sangat stabil, sudah kayak misalnya peningkatannya tampaknya sudah tidak akan terlalu banyak sekali dibandingkan dengan yang baru tumbuh dan peluangnya lebih besar secara fundamental kinerjanya begitu. Bagaimana tanggapan Anda Pak Wawan kalau yang untuk benar-benar mau long term? Ya tentu saja kalau kita bicara tentang investasi long term itu uh, justru perusahaan yang sudah going concern, sudah stabil ya, kita sudah pahami seperti apa bisnisnya, dari mana dia akan mendapatkan profit, seperti apa challenge-nya. Ini malah lebih nyaman untuk investasi menurut saya ya, karena berarti kemungkinan dia tiba-tiba uh, balik arah begitu, bisnisnya itu ternyata rugi atau bahkan bisa sampai tutup, itu untuk bank saya rasa kecil sekali ya. Bank ini salah satu industri yang paling prudent, paling diatur juga oleh pemerintah dengan permodalan yang sangat dijaga sekali, karena ini menyangkut betul-betul aktivitas masyarakat di negara kita ini. Jadi sama pemerintah, OJK itu betul-betul dijaga. Jadi kalau dari sisi growth, betul big bank ya mungkin sudah terbatas ya. Kita bicara growth ya mungkin double digit pun paling belasan persen atau bahkan ada yang single digit, tetapi masih growth begitu, bukan yang menyusut. Jadi menurut saya long term pun perbankan masih akan jadi core atau inti investasi dari masyarakat di Indonesia, karena secara kapitalisasi pun masih 40% dari pasar modal kita. Oh, oke, Anda masih melihat bahwa banking ini upside-nya masih tetap menarik untuk dicermati investasi jangka menengah panjang begitu ya Pak Wawan ya. Betul. Ada target nggak Pak Wawan untuk tahun ini kira-kira? Saya rasa untuk uh, Big Four tadi ya, kalau BRI ya harapannya sih bisa kembali ke mungkin tidak kembali ke 6.000 langsung, tapi paling tidak bisa kembali ke level 5.400 sampai 5.500. Untuk BBCA ya kita bisa berharap dia akan kembali ke atas 10.000, itu bisa ke level 10.400 all time high di tahun ini. Untuk Mandiri harapannya kembali ke 7.000, dan untuk BRI itu juga ke 5.800. Baik, sedikit Pak, kalau yang yang second liner mungkin, misalnya Bang Arto atau Bang Jago, ini kan juga kenaikannya cukup pesat beberapa waktu terakhir ya. Bagaimana untuk banking yang di luar big caps? Ya tentu saja Indonesia ini pasarnya masih luas sekali, dan umumnya sih masing-masing bank ini punya captive marketnya sendiri-sendiri gitu ya. Mereka juga punya segmen yang dikejar. Segmen daripada Arto jelas berbeda dengan segmennya Bank BRI atau Bank Mandiri atau Bank BCA. Jadi ceruk masyarakat itu untuk memanfaatkan layanan bank terutama yang digital itu masih ada. Jadi saya melihat ya bisa menjadi diversifikasi bank-bank kecil ini, tidak cuma Arto ya. Kita juga ada bank lain yang Bank BNGA, Bank Niaga misalnya, yang sebetulnya growth-nya cukup baik, dividen juga menarik begitu. Jadi ini bisa menjadi diversifikasi dari investor. Di samping memiliki salah satu
atau semua saham Big Four tadi, tapi juga bisa juga bank yang lebih mid cap. Kalau investor tertarik dengan perbankan, sebetulnya ada dua indeks ya yang mencerminkan pergerakan saham perbankan. Ada uh, Infobank 15, itu 15 bank, dan juga ada Pevindo yang Prime 10, itu juga 10 bank-bank big cap. Ini bisa dicermati juga, kalau memang indeksnya naik berarti pasti ada saham-saham perbankan yang Baik. juga kinerjanya positif. Oke, disaringnya lebih baik dari situ saja, lebih memudahkan begitu ya Pak Wawan ya? Betul. Oke, waspada juga kalau misalnya second liner dan third liner karena kan pergerakannya sangat volatile ya. Misalnya Bang Arto ini dalam sepekan terakhir naik 8%, tapi kalau kita tarik garis lebih jauh lagi 3 bulan terakhir sudah turun 36,63% dan 1 bulan 16,1%. Begitu ya Pak Wawan ya? Ya, harus Tetap di siap caps dengan ya. volatility. Oke, kita lanjutkan untuk saham pilihan pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz.